Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya akan membahas satu materi untuk bidang peranata komputer ahli pertama dan terampil, yaitu terkait dengan ingestion data. Nah, meskipun materi ini tidak disebutkan secara spesifik di kisi-kisi berdasarkan Menpan RB nomor B5457 tahun 2024, tapi kalau kita melihat secara detail pada indikator kompetensi dari bidang peranata komputer, nah ingestion data ini masuk sebagai bagian dari materi pengelolaan data. Jadi kita akan bahas secara spesifik. Nah, terkait dengan ingestion data ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Pertama, tentu saja pengertian dari ingestion data atau data ingestion ini. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa ingestion data itu adalah proses mengumpulkan, mentransfer dan memasukkan data dari berbagai sumber ke dalam sistem penyimpanan atau platform analitik yang akan digunakan untuk analisis atau pengolahan lebih lanjut. Jadi ingestion data ini merupakan langkah awal dalam pipeline data yang bertujuan untuk memastikan data tersedia di lokasi pusat untuk dianalisis atau diolah. Teman-teman harus paham betul dengan definisi ini. Oke, selanjutnya teman-teman juga harus memahami jenis-jenis dari ingestion data. Jadi ada dua, yaitu batch data ingestion dan real-time streaming data ingestion. Penjelasannya teman-teman bisa langsung pause videonya dan teman-teman bisa baca dengan tartil. Oke, lanjut. Yang ketiga, teman-teman juga harus memahami apa saja proses yang ada di dalam ingestion data. Jadi ada tiga proses teman-teman. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua transformasi data, dan yang ketiga penyimpanan data. Kemudian yang keempat, kita juga harus mengetahui apa saja alat yang digunakan untuk data ingestion. Ada 5 alat di sini, kita bisa lihat ada namanya Apache Kafka, AWS Glue, Apache Nivi, Talend, dan Fivetran. Oke, selanjutnya tantangan dalam data ingestion. Ada beberapa tantangan yang harus teman-teman pahami, yaitu terkait dengan volume data yang besar, kecepatan data, beragam format data, konsistensi data. Nah, itu teman-teman semua yang harus teman-teman ketahui terkait dengan suplemen materi. Oke, selanjutnya kita coba latihan beberapa soal ya. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, saya kembali ingin mengajak teman-teman yang mau ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini. Silakan siapkan catatannya, dan bagi teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, tolong dituliskan di kolom komentar. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Sebuah organisasi ingin mengintegrasikan ingestion data dari berbagai sumber API, file CSV, dan database relasional. Alat manakah yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan ini? Opsinya A. Apache Kafka, B. Talend, C. PostgreSQL, D. Elasticsearch, dan E. Pandas. Jawabannya adalah B. Talend. Jadi Talend ini mendukung ingestion data dari berbagai format dan sumber dengan fleksibilitas tinggi. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan. Dalam ingestion data real time, apa peran event time processing? Opsinya A. Mengidentifikasi kesalahan pada data yang diterima, B. Menentukan waktu penerimaan data di sistem target, C. Mengurutkan data berdasarkan waktu kejadian sebenarnya, D. Menambahkan timestamp ke data selama transfer, dan E. Menghapus data yang diterima setelah waktu tertentu. Kira-kira soal nomor 2 ini apa jawabannya teman-teman? Coba kita lihat dengan cermat. Jadi di sini jawabannya adalah C, ya, mengurutkan data berdasarkan waktu kejadian sebenarnya. Oke, lanjut soal nomor 3. Ini gampang-gampang soalnya ya. Mana yang menjadi tantangan utama saat melakukan ingestion data terdistribusi? Opsinya A. Skalabilitas penyimpanan data, B. Kecepatan proses pencarian data, C. Sinkronisasi data antar node yang berbeda, D. Membatasi akses data untuk pengguna tertentu, dan E. Melakukan analisis data secara lokal. Di sini jawabannya langsung saja adalah C. Sinkronisasi data antar node yang berbeda. Jadi sinkronisasi data antar node yang berbeda itu dalam sistem terdistribusi sangat penting ya. Fungsinya untuk memastikan konsistensi. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Ketika menggunakan layanan ingestion data cloud seperti AWS Glue, apa langkah pertama yang biasanya dilakukan? Opsinya
A. Menentukan format penyimpanan data target. B. Menghubungkan sumber data dengan Glue melalui crawler. C. Membersihkan data menggunakan transformasi Glue. D. Mengkonfigurasi cluster Spark untuk eksekusi. Dan E. Memvalidasi hasil data yang diproses. Di sini jawabannya adalah B ya. Menghubungkan sumber data dengan Glue melalui crawler. Oke, lanjut soal nomor 5, soal terakhir. Jadi tidak banyak soalnya, hanya 5 soal saja. Anda perlu mengembangkan pipeline ingestion untuk memproses data transaksi harian. Data tersebut harus diproses secara streaming dan disimpan ke dalam data warehouse. Alat apa yang paling cocok untuk pipeline ini? Opsinya A. Apache Spark plus Hive. B. Apache Flink plus Google BigQuery. C. Hadoop MapReduce plus PostgreSQL. D. Microsoft Excel plus Tableau. E. SQLite plus Kibana. Ini susah anunya nih, susah ejaannya ya. Oke, langsung saja soal nomor 5 ini jawabannya adalah B, yaitu Apache Flink plus Google BigQuery. Jadi Flink ini mendukung streaming dan BigQuery itu cocok untuk analisis cepat. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit sedikit manfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya, setiap langkah menuju tujuan adalah langkah untuk menuju kemenangan. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.